Pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan kesiagaan pemerintah terhadap penanganan pada masa awal pasca gempa di wilayah NTT. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap siagakan. Ya, khawatir tsunami, turis ke dataran tinggi, pemirsa. Kalau tadi kita lihat bagaimana pemandangan di NTT, ini juga ada di Flores, pemirsa, yang mengakibatkan longsor di sejumlah titik dan memutus jalur Trans Flores. Jalur dari kota Ruteng ke Wailengga tertutup batuan besar dan tanah serta batang pohon. Bahkan kalau kita lihat tadi ada retakan ya di jalur ini dan nampak juga material longsor menimpa tiang dan kabel listrik yang melintasi jalur Trans Flores. 3 titik. Jalur Wailengga tutup total. Ya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu dini hari menimbulkan kepanikan. Warga di sejumlah daerah di Pulau Flores memilih mengungsi. Ya, nampak pemirsa warga setempat ya berbondong-bondong mengungsi ke dataran yang lebih tinggi karena memang sebelumnya ini peringatan dini tsunami dikeluarkan BMKG. Ini membuat kecemasan warga terutama mereka yang tinggal di pesisir. Dan warga mengungsi ini tepatnya di sejumlah daerah di Pulau Flores. Dan kepanikan ini dipicu oleh kekuatan gempa yang dirasakan hingga ke berbagai wilayah di NTT. Kita lihat jalanan dipadati kendaraan ya, nampak warga berbondong-bondong terburu-buru seperti itu untuk naik ke atas ke dataran yang lebih tinggi. Dan kalau berdasarkan permodelan BMKG, pemirsa, beberapa wilayah di Pulau Flores yang masuk kategori siaga antara lain itu Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Manggarai Barat bagian utara, Ende bagian utara, dan Sika bagian utara. Gempa terjadi pada pukul 4.58 waktu Indonesia Tengah dengan pusat gempa berada di 30 km timur laut Mbe Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Ya, gempa Nusa Tenggara Timur magnitudo 7,7 mengejutkan warga. Terjadi pada pukul 5.58 waktu Indonesia Timur. Guncangan gempa merusak sejumlah bangunan, sementara warga berupaya mencari tempat yang lebih tinggi. Guncangan gempa mengejutkan warga sekitar pelabuhan Lorensai, Maumere. Ruang tunggu pelabuhan runtuh membuat warga panik dan menjerit. Warga berlari menjauh dari kawasan pelabuhan. Pusat gempa terjadi di Nagekeo di laut pada kedalaman 15 meter, sekitar 38 km Laut Mbai. Kepanikan warga terjadi saat gempa mengguncang. Warga berlarian menjauhi bangunan yang rusak. Warga wilayah Manggarai mengangkut barang menjauhi bangunan sesaat setelah terjadi gempa. Warga berupaya mencari tempat yang lebih tinggi, menjauhi dari kawasan pantai. Sejumlah bangunan hingga kabel listrik rusak akibat gempa. Sementara di pelabuhan Lorensai, Maumere, korban tewas akibat gempa karena tertimpa bangunan. Korban dievakuasi tim Basarnas dibantu warga dan dibawa ke rumah sakit. Sementara warga sebelumnya berlarian meninggalkan berbagai lokasi hingga menimbulkan kepanikan. Hingga saat ini belum diketahui jumlah kerusakan bangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengajak masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur melalui PMI. Bantuan nantinya akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga serta mendukung proses pemulihan. Pagi ini kita menyaksikan adanya bencana lagi yang besar, gempa di NTT. Ini masalah, tentunya masalah kemanusiaan. Kita doakan agar gempa itu tidak berakibat besar. Namun demikian, apapun bencana, kita harus prihatin dan membantu masyarakat yang ada di Palang Merah Indonesia telah merencanakan, menyiapkan dan mempelajari situasi ini dan telah bergerak relawan PMI di sana, dan mudah-mudahan kita dapat membantu mengatasi masalah masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin membantu mereka dapat disalurkan lewat PMI, dan PMI akan, kalau gempa itu berarti kerusakan, butuh mereka memperbaiki. Ini belum jelas semuanya, baru kita lihat dari TV. Namun demikian, bagi masyarakat yang membantu dapat melalui PMI, dan kita akan salurkan dan kita akan bantu sebagaimana biasa kesulitan masyarakat di NTB itu.